Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saintek Channel. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tutorial dalam pembuatan kuesioner berbasiskan Google Form, di mana kuesioner ini nantinya dengan bantuan Google Form akan memudahkan teman-teman di dalam melakukan survei ataupun hal-hal lain sebagainya yang itu sifatnya baik itu ilmiah ataupun untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap pasar atau terhadap produk yang kita miliki ataupun untuk tujuan penelitian dan lain sebagainya. Nah, pada tutorial kali ini harap yang perlu teman-teman siapkan yaitu template kuesioner teman-teman yang nanti akan diupload dalam bentuk diupload ke dalam Google Drive seperti ini teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mengupload, nanti tampilannya akan seperti ini. Misalnya contoh saya kuesioner kepuasan pengguna terhadap kinerja layanan penelitian, di mana di dalam kuesioner ini terdapat 5 butir pertanyaan dan beberapa item untuk menanyakan identitas si responden. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah item-item yang akan diisi, di mana nanti item-item yang akan diisi oleh teman-teman, karena tadi kita akan menggunakan Google Form sebagai basis untuk melakukan survei. Tentu Google Form itu akan kita konversikan menjadi dokumen kuesioner yang sudah diisi oleh si responden. Nah, ini nanti akan kita berikan tutorialnya seperti apa caranya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita membuat fungsi otomatisasinya dulu agar nanti template kuesioner yang kita sudah siapkan ini akan terisi secara otomatis ketika Google Form itu diisi. Jadi teman-teman tidak perlu lagi, mungkin bagi yang teman-teman yang penelitiannya menggunakan kuesioner ya untuk ke skripsi, karya tulis ilmiah, disertasi atau tesis, ini sangat bermanfaat sekali. Nanti tinggal teman-teman isikan seperti ini aja. Form codingnya yaitu kurung siku 2 kali, inisial. Kalau di sini laki-laki ya kita kasih L aja simbolnya. Tidak perlu menggunakan tombol enter pada saat pembuatan coding. Kita arahkan saja kursor ke bagian yang ingin kita isikan. Pastikan semua item yang memang harus terisi harus diisikan ya dengan coding. Kayak gitu seterusnya sampai semua item yang ada di dalam template kuesioner kita ini semuanya terisi. Tidak boleh ada yang tidak. Jadi semua kolom ini juga harus terisikan ya. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa file, simpan sebagai Google Dokumen. Nah, kebetulan di sini saya sudah mempunyai filenya yang sudah saya isikan. Jadi nanti semua diusahakan tiap item pertanyaan dan tiap item yang akan diisi diusahakan menggunakan inisial atau simbol yang berbeda. Dan diharapkan juga simbol-simbolnya itu yang mudah dipahami oleh teman-teman sendiri, yang sekiranya nanti pada saat proses pembuatan otomatisasinya tidak membingungkan teman-teman. Ini maksudnya M ini apa, kayak gitu. Tidak membingungkan teman-teman sendiri. Nah, diisi seperti ini. Contoh di sini misalnya untuk pertanyaan nomor 1A itu bernilai 1, 1B itu bernilai 2, 1C itu pertanyaan 1 bernilai 3, 1D dan seterusnya. Dibuat seperti itu, simbol-simbolnya sederhana aja sampai sarang. Oke. Setelah sudah semua, nanti teman-teman membuat Google Form yang kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Di sini sudah saya buatkan untuk mengefisienkan waktu. Jadi teman-teman saya yakin semuanya, hampir semua generasi ataupun teman-teman di luar sana sudah paham di dalam membuat Google Form. Hanya perbedaannya di sini Google Formnya yang dibuatkan itu karena nanti kita ada mensiasati proses otomatisasinya itu dengan menjadikan spreadsheet itu sebagai database yang nanti akan diberikan rumus-rumus tertentu sebagai fungsi otomatisasi, maka saya menyarankan bagi pilihan-pilihan dalam kuesioner seperti ini. Jenis kelamin, kuesionernya itu ada pilihannya kan, laki-laki dan perempuan. Karena kita mau menjadikan spreadsheet sebagai database, tentu laki-laki dan perempuan itu akan susah diolah.
menggunakan spreadsheet, karena spreadsheet nanti ini didesain dalam bentuk angka, pengolahannya angka, sehingga untuk pembuatan Google Form-nya yang sifatnya ada pilihan, mungkin teman-teman bisa mensiasatinya dengan memberikan keterangan, misalnya laki-laki disimbolkan dengan angka 1, perempuan disimbolkan dengan angka 2. Begitupun misalnya mahasiswa disimbolkan dengan angka 1 dan dosen disimbolkan dengan angka 2. Kenapa? Karena tadi kita ingin mengolah angka-angka ini tadi sehingga nanti bisa melakukan otomatisasi yang kita menghendaki di sini, yaitu nanti ada checklist. Misalnya kalau dia mengklik laki-laki, berarti nanti ada checklistan di laki-laki, tidak di perempuan. Begitupun sebaliknya. Oke. Saya rasa semoga teman-teman mungkin masih bisa mengikuti dan paham ya dengan yang saya maksud. Oke, setelah itu seperti biasa nanti Google Form-nya menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Apa aja item-item yang terisi. Pastikan item-item yang ingin diisi disesuaikan dengan Google Form yang teman-teman punya. Misal jenis kelamin, oke, ada jenis kelamin. Terus status mahasiswa, dosen, program studi, dan lain sebagainya. Nah, nanti layanannya kita bisa pilih tidak puas sampai sangat puas. Nanti menggunakan skala linear ya teman-teman untuk pemilihannya. Itu dari 1 sampai 5. Oke. Ini kebetulan Google Form-nya sudah saya siapkan. Nanti selanjutnya setelah Google Form ini sudah siap, nanti teman-teman bisa pratinjau dan kemudian mengisi dulu Google Form-nya. Nah, di sini sudah saya isi sehingga saya sudah memiliki jawaban dari isian saya tadi. Tinggal saya klik buka spreadsheet-nya. Nah, di sini saya sudah punya spreadsheet-nya. Nanti untuk awal spreadsheet teman-teman itu hanya akan sampai di sini, sampai di alamat email. Nah, alamat email ini kenapa saya tambahkan walaupun nggak ada di kuesioner, karena tadi alamat email ini saya ingin agar nanti respondennya itu ketika setelah selesai mengisi Google Form yang kita berikan, nanti dia juga akan menerima soft file tentang kuesioner yang dia isikan, sehingga dia tahu tujuan pengisiannya apa dan bukti kuesioner pengisiannya apa gitu ya. Jadi kita tidak hanya pada kita saja yang memiliki bukti data. Mungkin selama ini kan teman-teman mungkin bagi yang penelitian mungkin yang mengambil data, biasanya kuesionernya disebar dan diminta diisikan oleh si responden. Tapi mereka tidak memegang data pengisian tersebut. Oke. Nah, kalau sekarang bisa. Nah, ini opsional ya, bisa teman-teman mau silahkan, kalau tidak pun tidak masalah. Oke. Di sini nanti tampilannya sampai alamat email. Nah, setelah tampilannya sampai alamat email, langkah yang berikutnya teman-teman perlu lakukan adalah membuat kolom-kolom tambahan yang ada di spreadsheet ini sebagai kolom untuk pengolahan database-nya. Nah, untuk pembuatan jumlah kolom tambahannya ini mengacu kepada tadi banyaknya isian yang ada pada kuesioner yang kalian miliki. Misal di sini jenis kelamin kan ada laki-laki dan perempuan. Kalian harus buat juga kolom laki-laki dan perempuan. Terus mahasiswa dan dosen. Berarti di sini ada mahasiswa dan dosen. Terus D3 S1. D3 S1. Terus di sini ada kolom 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Terus kalian di sini juga ada sama kolom 1A, 1B, 1C, 1D, 1E dan seterusnya sampai semua kolom yang ada di template kalian ini terisi semua, termasuk saran. Oke. Tapi kalau saran sudah ya. Oke, sorry, keliru. Nah, ketika semua sudah, langkah berikutnya yaitu mengaplikasikan rumus array formula. Oke. Kenapa? Karena tadi kita menghendaki bahwa dalam pengisian form ini menggunakan checklist. Sedangkan pada pengisian Google Form ini kita menggunakan keterangan atau simbol, misal laki-laki 1. Nah, kenapa kita tidak menulis aja laki-laki di bawah perempuan? Karena tadi fungsi spreadsheet ini mau kita jadikan dalam fungsi sebagai database. Nah, kelemahannya spreadsheet ini tidak bisa mengolah huruf. Yang bisa diolah hanya angka, sehingga kita memberikan simbol pengisian kita ini dengan angka, ya.
Nah, nanti angka ini akan disimbolkan. Contoh dengan spreadsheet ini, misalnya di sini saya sudah punya isian checklistnya. Nanti kita copy array formulanya, kita tulis di sini. Nah, di array formula di kolom laki-laki itu akan tercentang laki-laki jika nilai di sel B2, nih teman-teman bisa lihat ya, sel B2. Oke, jika nilainya 1 maka checklist, jika nilainya tidak sama dengan 1 kosongkan. Nah, kita lihat. Oke, checklist. Kenapa? Karena tadi di sini nilainya 1. Nah, di kolom perempuan sama. Kita tulis, cuma di sini kolomnya masih sama ya, jenis kelamin, akan tetapi bagian yang nilainya tadi kita simbolkan dengan angka 2, jika di kolom B2 dan B seluruhnya itu bernilai 2, maka berikan dia tanda checklist. Akan tetapi ketika nilainya di kolom B2, di sel B2 atau B seluruhnya tidak sama dengan 2, kosongkan. Oke. Jelas ya sampai. Nah, apa kaitannya nanti dengan template? Nanti kaitannya dengan template pada saat proses coding, bagian yang berjenis kelamin laki-laki ini secara otomatis itu akan di checklist, dan yang bagian yang perempuan ini tidak di checklist. Seperti itu cara kerja sistemnya nanti membacanya, sehingga pada saat pengisian Google Form otomatis template yang kita buat ini akan terchecklist juga menjadi suatu dokumen, layaknya ketika pengisian kuesioner secara manual. Oke, sampai sini semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Begitu seterusnya ya. Nanti kita demonstrasikan lagi. Ini kita taruh di sini mahasiswa. Oke, mahasiswa akan bernilai 1. Nah, cuma di sini harusnya mahasiswa ini ada di kolom C kan, status ya. Berarti di sini kita di selnya, sel C kita ganti C. Oke, bernilai 1. Oke. Nah, otomatis kosong kan. Nah, sekarang kita copy lagi di dosen kita. Nah, di sini kita ganti nilainya jadi 2. Ini mudah teman-teman, rumusnya tidak sulit, tinggal kita aplikasikan aja. Otomatis nanti yang tercentang dosennya. Oke, begitupun sebaliknya D3. Ini D3 berarti program studi, berarti kita copy lagi saja rumusnya. Oke, karena kita menggunakan simbol ya dalam mengolahnya, tentu tadi ya, pastikan item yang dilihat itu sesuai dengan jawabannya tadi. Yang dilihat kan program studi itu ada D3 dan S1. Nah, di sini program studi itu ada di sel D, kita ganti D. Jangan sampai keliru ya, rumusnya sama, cuma perbedaannya diganti di nilai dan tempat selnya saja, inputan selnya. Oke, ini D. Bentar. Oke. Kita copy saja lagi. Ini kita ganti 2 ya.
Seperti ini cara kerjanya. Kalau di sini bernilai 2 inputannya, maka nanti di kolom yang ini dia akan memberikan tanda checklist. Sebaliknya kalau bukan, dikosongkan. Sama. Oke. Hal ini juga sama berlaku ke pengisian kuesioner. Tinggal kita pakai lagi rumus yang sama tadi yang sudah kita copy, reformula 1A. Perbedaannya tadi di sini layanan situ PPM ini ada di sel E. Oke, kita ganti di sini jadi E. Oke. Bernilai 1. Kenapa? Karena kepuasan 1. 1A itu kepuasan 1, 1B itu kepuasan pertanyaan pertama, kategorinya itu 2, kepuasannya 3. Oke. Seperti yang ada di template ini. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Oke. Harus teliti teman-teman dalam memasukkan ini, karena tadi salah kita masukkan nanti pengolahannya salah, keliru. Oke. Oke. Sudah. Bisa teman-teman lihat ya. Salah. Selanjutnya kita copy lagi aja. Saya rasa teman-teman mungkin semua sudah paham ya. Tinggal silakan saja mencoba sampai semuanya terisi. Ya, ini tinggal gantikan saja nilainya 2, terus enter. Oke. Yang C nggak apa-apa, ganti karena nilainya tadi 3 ya. Oke, kita isikan 3, enter. Oke. Kalaupun dia seperti ini, kita tidak usah permasalahkan, tetap aja dulu lanjutkan pengisiannya. Oke. Oke. Di sini kita kasih 4. Oke. Enter. Kita copy lagi. Di sini kita kasih 5. Kenapa? Karena tadi E itu nilainya 5. Nah, ini bisa teman-teman lakukan terus sampai selesai. Nah, banyaknya item pengisian ini bergantung pada pertanyaan dan skala yang digunakan. Kalau skalanya sampai 4 ya berarti nanti bisa kalian buatkan kolomnya 1A, B, C, D. Atau kalau 3, 1A, 1B, 1C. Jadi tergantung. Nah, 1 itu menunjukkan pertanyaan nomor 1. Kalau pertanyaan sampai 10, ya mungkin nanti ada 10A, 10B, 10C, begitu seterusnya. Nanti untuk penggunaan array-nya juga sama, sesuaikan dengan skala yang kalian gunakan. Oke. Jelas sampai sini teman-teman? Silahkan mungkin bisa diisi terlebih dahulu teman-teman sampai selesai. Oke, selanjutnya setelah teman-teman semua sudah memberikan isian sampai lengkap untuk kuesionernya. Oke, di sini saya mau sedikit ralat bahwa di sini untuk item pertanyaan form kepuasan penggunanya itu ada 4 pertanyaan yang saya gunakan. Jadi bukan 5 karena tadi menyesuaikan dengan Google Form yang digunakan. Di sini ada 4 pertanyaan sebagai contohnya di sini. Jadi di sini hanya 4 saja ya yang dicontohkan. Nanti untuk caranya sama, tinggal teman-teman tadi menyesuaikan. Untuk item nomor 1A berarti kode pertanyaannya itu harus pada sel yang pertanyaannya nomor 1. Dalam hal ini layanan situs LPPM ya, misalnya. Jadi di sini makanya kenapa di sini untuk selnya itu semua awalannya dari huruf E. Oke, begitupun untuk 1B-nya juga E. Nah, nanti untuk yang kemudahan pertanyaan F itu 2,
itu di sini semuanya F. Oke, terus yang 3 pertanyaannya itu jawabannya ada di G ini, makanya G semua. Selanjutnya nanti pertanyaan keempat, dana penelitian, misalnya dalam hal ini di H, berarti jawabannya ada di H, tinggal nilainya aja yang kita sesuaikan. Oke, kalau semua sudah selesai teman-teman buat dan sampai sejauh ini tidak ada yang dibingungkan atau apa, kalaupun ada pertanyaan nanti bisa langsung saja mengajukan di kolom komentar. Oke, langkah berikutnya yaitu kita perlu menginstal tools tambahan atau bantuan. Dalam hal ini fungsi yang akan menjalankan sistem otomatisasi pada template yang kita miliki ya. Setelah kita sudah selesai membuat database-nya seperti ini, kita langsung pilih ekstensi. Kita pilih saja add-on, dapatkan add-on. Nanti teman-teman tinggal pilih fitur autocreate. Oke, diklik saja. Autocreate-nya diinstal. Lanjutkan. Selanjutnya pilih akun yang mau kita gunakan. Izinkan semua. Oke. Setelah selesai nanti autocreate sudah terinstall. Oke, tinggal kita close. Di sini extensionnya sudah terdapat autocreate, tinggal kita buka. Oke, kita on job. Nanti kita buat aja tutorial quiz. Oke, tutorial kuesioner. Oke, selanjutnya next. Nah, nanti kita diminta untuk memilih template. Nanti kita tinggal from drive, kita pilih template yang sudah kita buat tadi. Ini contohnya, kita select. Oke, setelah sudah kita pilih next. Nah, di sini kita perlu mencocokkan jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, di sini kolom L ya, kita sesuaikan dengan tulisan laki-laki. Oke, yang P perempuan. Tahu dari mana? Dari tadi kolom yang kita buat kan ada mengandung unsur laki-laki dan perempuan, dimana di sini laki-laki itu kita misalkan L, perempuan P. Jadi nanti kolom laki-laki dan perempuan itu secara otomatis ketika perempuannya itu bernilai kosong, nanti berarti di sini akan kosong, terus yang laki-laki yang akan tercentang seperti itu ya. Sama ini M berarti mahasiswa. Ini kita pilih saja dosen D3 dan D1. Kelebihannya kalau kita membuat kolom di sini sesuai dengan inisial, kelebihannya kita tidak perlu menginput satu-satu atau mencocokkan inisial dengan kolom yang sudah disiapkan, karena langsung otomatis seperti ini, 1A 1B langsung terhubung secara otomatis ya, tanpa perlu kita sesuaikan lagi. Oke. Setelah sudah semua dirasa cukup, kita pilih next. Nah, kita berikan nama di sini misalnya form kepuasan peneliti. Peneliti apa? Nanti kita bisa menambahkan
misalnya form kepuasan peneliti responden berapa atau responden apa gitu. Itu terserah nanti teman-teman mau berdasarkan apa, nanti mau berdasarkan nama email atau nama apa, terserah. Nah di sini kita pakai aja kayak gini aja, form kepuasan peneliti. Sebenarnya bisa kita berikan penamaan tersendiri tergantung kebutuhan menggunakan tadi coding tanda apa kurung siku ya 2 kali. Tapi karena kita tidak membutuhkan itu, kita beri aja nama form kepuasan peneliti atau form kepuasan responden atau terserah teman-teman penamaannya. Oke, tinggal di sini PDF. Next. Ini kita next lagi. Next. Oke, di sini share dokumen, yes. Karena saya tadi memasukkan alamat email. Nah, alamat email nanti kita bisa pilih dari kuesioner, usahakan cocokkan dengan nama yang ada di Google Form. Di sini alamat email, berarti nanti kan kolomnya kolom alamat email. Nah, kita kirim ke si yang bersangkutan. Oke. Subjeknya kita berikan nama apa? Form kepuasan peneliti. Oke. Mungkin di sini kita bisa berikan terima kasih banyak terima kasih banyak untuk kesediaannya mengisi kuesioner. Mengisi form kepuasan peneliti. Oke, setelah semua sudah dirasakan cukup, kita next lagi. Kita pilih run from trigger, yes. Oke, yes. Setelah itu kita save. Nah, sekarang form kuesioner kita sudah bisa kita uji cobakan. Oke. Seperti apa? Kita bisa buka ini Gmail. Mungkin teman-teman Gmailnya masih kosong ya. Oke. Masih kosong. Nah, nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara Google Form ini bekerja. Oke, kita bisa pratinjau. Nanti kita akan melakukan isian. Misalnya di sini survei, disclaimer. Oke, kita pilih ini. Terus kita kasih nilainya 5 aja, puas semua. Oke, centang. Uji coba. Oke, alamat email kita masukkan saja alamat email kita. Oke, seperti ini teman-teman, kita kirim. Sekarang kita tinggal menunggu saja. Harusnya data yang kita create sudah masuk ke sini, sedang diproses tentunya. Oke, kita lihat. Oke, ini masuk saya form kepuasan peneliti. Nah, di sini terima kasih banyak untuk sedianya mengisi form kepuasan peneliti. Di sini hasil form kuesioner kita. Tadi ya sudah terisi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, centangnya di sini dosen seperti yang kita inginkan ya. Oke. Belum.
rupanya masih ada yang kurang. Ini yang pertama. Nah, nih ada dua. Ini form yang terbaru ya, karena tadi ada dua data. Nah, yang ini yang tadi kita isi 555 semua nilainya. Oke, uji coba. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi nanti tinggal teman-teman yang akan mengolah data setelah semua kuesioner ini terisi penuh, teman-teman bisa mendownload spreadsheetnya ini untuk nanti diolah datanya tanpa perlu harus menginput satu-satu lagi nilai tiap itemnya dari berdasarkan checklistan. Pada umumnya kan untuk kuesioner manual biasanya kita harus mengolah checklistan ini untuk dimasukkan ke dalam file Excel ataupun file pengolahan data statistik lainnya, itu satu-satu kan untuk menentukan nilainya atau bobotnya. Nah, kalau melalui Google Form ini dengan dibantukan otomatisasi oleh AutoCred, kita tidak perlu susah payah seperti itu. Kita di saat yang bersamaan kita bisa melakukan pekerjaan pengambilan kuesioner, pengambilan data, dan saat yang bersamaan juga kita langsung otomatisasi untuk penginputannya, sehingga tidak membutuhkan dua kali kerjaan ataupun menyusahkan kita dalam pengolahan data nantinya. Mungkin sekian saja tutorial yang bisa kami contohkan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.